Hai, assalamualaikum guys. Ini adalah Pak Dede Kusnandar, teman sebangku saya pas SMP. Mengenalkan saya kepada Pak Masudi. Di polisi itu Irjen Masudi, tapi sekarang sudah di Dirjen Pemasyarakatan jadi bintang 3 Pak. Gitu, levelnya. Levelnya bintang 3. Iya. Ini Pak, jadi saya nyebutnya Pak Irjen Masudi. Oh enggak, Pak Masudi aja. Ya. Pak Masudi ini tuh hobi banget burung juga guys. Bahkan beliau tuh sudah menangkalkan dan juga mengembangbiakan jalak Bali yang hampir punah di Indonesia. Salah satunya adalah karena Pak Masudi mengembangbiakan banyak sekali yang sudah dilepas liarkan juga ya Pak ya, Iya, banyak. di Balinya. Dan Bapak itu tadi cerita, saya ceritain mereka Pak. Kan saya di sini pakai ringnya tuh udah Hakims. Kalau Bapak itu burung-burung hasilnya tuh namanya USBC. USBC. Singkatan Apa tuh? usaha sendiri Brimob Cuk. Bisa sendiri Brimob Cuk. Karena beliau itu tugas pernah di mana-mana banget ya Pak ya. Di polisi terakhir di mana Pak Maaf? Di Baharkam, Direktur Samapta Korsa Baharkam. Nah, setelah itu sebetulnya Baru kita pindah. usianya udah usia pensiun ya. Udah pensiun. Tapi tetap negara memerlukan, akhirnya sekarang ada Dirjen Pemasyarakatan. Iya. Berarti berurusan dengan maaf ya narapidana dan lain-lain Pak. Iya, jadi warga binaan seluruh Indonesia ini total semuanya itu 280.000. Sedangkan kapasitas sekarang ini 164.000. Saking banyaknya orang jahat itu Pak. Jadi setiap bulannya itu bisa naik 1.000. Sekarang dulu baru 2 bulan aja dari 274 sekarang 2 bulan sudah 280.000. Waduh. Jadi over kapasitas, sehingga kita bersama Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Jenderal Purnawirawan Agus Andrianto, kita membuat bagaimana untuk mengurangi kapasitas ini, sehingga kita memerlukan BLK, Balai Latihan Kerja di Nusa Kambangan. Di sana bermacam-macam daripada kegiatan untuk warga binaan. Di Nusa Kambangan. Nusa Kambangan. Ada berapa narapidana di Nusa Kambangan Kurang sekarang? lebih sekarang ada hampir 10.000. 10.000? 10.000. Itu rata-rata kasusnya apa aja Pak? Itu kasusnya bandar narkoba, pembunuhan, pokoknya di atas high semuanya. Itu level Level di atas penjahat semuanya. level Iya, atas. termasuk teroris ada di sana semuanya. Itu kan saya belum pernah ke Nusa Kambangan. Saya pernah tuh dari seberangnya. Terus itu tuh pulau ya. Pulau Nusa Kambangan. Isinya tuh ada sel-sel kah atau gimana Pak? Di sana ada 13 lapas. Ada 13 lapas dan di situ semuanya ada kegiatan yang maksimum, turun dari medium sampai yang ke kemasan. Ada level-levelnya. Level-levelnya. Oke. Nah, Kita bahas yang dari mulai mana dulu nih Pak? Nah, yang kalau dari atas yaitu one man one cell. One man one cell. Yaitu itu 24 jam, hanya 1 jam dia keluar. Dia jadi tidak ada, nggak dibikin interaksi dengan Nggak yang ada. lainnya. One man one cell 1 ukuran 2x4, ya di dalam itu sudah hanya kamera. Kita lihat. Itu levelnya untuk Itu udah paling atas dia. kasusnya macam-macam tuh. Macam-macam semuanya di atas. Ya udah, one man one cell. Iya. Level berikutnya. Medium tuh ada juga yang 1 sel itu isinya 3, ada yang 5, ada yang 7. Baru nanti yang bawah itu Yang lapas itu, terbuka. Maaf, yang tadi 24 jam, 1 jam bebas, 23 jam di dalam ruangan. Kok yang medium? Yang medium itu dia ada di dalam. Dikeluarkan hanya kurang lebih 3 jam, 4 jam, keluar masuk lagi. Keluar tuh ngapain tuh mereka Dia biasanya? olahraga. Oh. Olahraga terus kegiatan ketahanan pangan. Di sana rata-rata ketahanan pangan seperti anunya Pak Presiden Aska Cita, dia bercocok tanam di sana. Oh. Nah, di sana membuat padi, jagung yang ada, suada di sana, ikan semua ada di sana. Yang medium ikut tuh, tapi Ikut cuma 3 semuanya. jam Iya. sehari. Yang di bawah lagi? Yang bawah lagi yang lapas terbuka. Itu lapas terbuka. Lapas terbuka itu ya mulai pagi sampai sore hari dia Mereka melaksanakan aktivitas di sana, kegiatan di sana. Kalau malam mereka tidur di Masuk sel dalam semuanya. berapa satu selnya? Sel tuh bisa 12, bisa 10. Macam-macam. Nah, di sana. Oke, kegiatannya apa saja Pak yang tadi bilang? Yang di sana itu dibentuk oleh Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, salah satu tempat balai latihan kerja. Di sana itu ada konveksi. Itu ada kurang lebih 250 konveksi. Dan itu warga binaan semuanya. Belajar ngejahit dan lain-lain.
Nah itu dapatkan premi juga nanti. Hah? Dapatkan premi. Jadi sumama gajinya 1.500.000. Nanti 500 kasih ke dia, yang 200 untuk menyicil mesin jahitnya, yang 800 masuk Bank BRI. Pada saat dia keluar, dia punya modal dan punya mesin jahit dari hasil itu dibawa pulang. Wow. Dan dia membuka warung-warung kecil apa namanya untuk mesin jahit di permak itu. Ya, permak Itu. jeans gitu-gitu. Nah, itu. Jadi ada modal di situ. Jadi dikasih keahlian. Kalian. Tadi yang konveksi, Konveksi. kegiatan lainnya. Terus seperti domba. Domba di sana nanti ada 1.500. Jadi satu orang dia memelihara daripada 10 kambing, 9 jantan, 9 betina. 9 betina, 1 jantan. Satu orang pelihara 10 Satu orang kambing. 10. Dia mengelola itu. Dia Jika lahir, dikasih nanti paruan sama kita. Nah itu, Oh. terus sisanya buat untuk pegawai, bisa untuk ditabung. Dan ini bisa digeser untuk ke lapas-lapas yang ada di sekitar Jawa Tengah. Oh. Nah itu, di sana juga ada padi, diajari Bercocok petani tanam. padi. Nanti hasilnya 3 bulan, 4 bulan, hasil berapa ton dia mendapatkan premi juga. Oh, dapat Nah, penghasilan itu, juga penghasilan ya. juga di sana. Jadi Ini dia tuh dapat keahlian iya, pendidikan juga iya, Iya. dan juga penghasilan, penghasilan iya juga. juga ada di sana. Jadi tetap dimanusiakan ya Pak ya. Dimanusiakan di sana tempatnya. Itu salah satunya, termasuk telur yang nanti ayam petelur juga sama. Dari hasil itu dia dapat premi juga. Mau 1 juta pasti dapat. Dari hasil penjualan itu dapat. Oke. Itu. Ini salah satu program daripada Pak Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan ini dilakukan seluruh Indonesia. 632 lapas dan rutan semuanya ada ketahanan pangan. Itu Waduh. apa sih namanya? Proyek di. Iya, di semua Juga, lapas-lapas, semua Nah rutan kalau lapas. itu mah kan memang lahannya ada. Kalau di lapas yang lain ketahan panganan. Ada, dia menggunakan polybag. Oh. Polybag, dia nanam cabai semuanya. Iya. Tanam tomat. Dan hasil dari cabai itu dimasukkan ke Bama. Dijual ke Bama. Bama itu bahan Bama itu apa? yang bahan makanan yang disuplai dari vendor, dia titipkan situ, dan penghasilannya dikasih juga ke warga binaan. Tapi tetap aja yang lapas terserem tuh ya Nusa Kambangan ya. Kambangan. Udah penuh. Apa mau dibikin Nusa Kambangan yang lainnya nggak Pak? Ada salah satunya nanti ya tergantung dari Pak Menteri. Ya, tampaknya perlu dibikin lagi. Tempatnya pikirkan lagi. Kriteria lapas binaan yang selevel Nusa Kambangan itu berarti harus pulau terpencil, Iya. dikelilingi perairan, Ya, laut bebas. laut bebas. Iya. Jadi nanya nih Pak, ada kemungkinan bisa kabur nggak dari Nusa Kambangan tuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yakin nggak bisa? Karena di sana ada macan, ada Harimau. kumbang, ada macan tutul, ada ular, ada semuanya di sana. Lengkap. Katanya maaf, bener gak sih? Menurut yang saya dengar itu dulu sengaja dilepas di situ. Ya memang. Dulu dilepas. Harimau dilepas. Terus ular itu hampir 2 kontainer dilepas di sana. Udah semuanya. Lepas semuanya. Nah itu. Dan itu laut 12.000 hektar di sana itu. Dan semua hutan. Itu jadi istilahnya kalau lu kabur cari mati. Ya cari mati lah. Sudah silakan mati. Kan ada cerita katanya di airnya juga. Airnya juga banyak kutu, binatang jenis kutu. Jadi kalau berenang di situ kayaknya udah pasti gatal dan mati saya. Nggak mungkin melihat saya bolak-balik ke sana, nggak mungkin kabur berenang. Iya karena kan orang itu tinggal berenang aja katanya. Itu pasti tidak selamat juga. Sampai ke titik pantainya juga mungkin nggak akan selamat juga, ketemu harimau. Oh, iya. Tapi pernah ada Pak yang mencoba kabur terus balik lagi. Ada. Johnny Indo. Oh dulu Johnny Indo. Itu balik dia 3 hari balik lagi, dia nggak berani dia. Itu jangan dulu pernah jadi seperti itu. Jadi ular sempat dilepas 2 kontainer, Iya. harimau, macan. macan kumbang lepas semuanya. Babi hutan, wah semua masih ada lengkap sana. Nah ini. Idi. Jadi orang-orang baik aja dah. Tapi memang kalau yang di situ tuh yang memang sudah kalau nakal tuh nakal banget gitu ya Pak ya. Iya, di atas semua. HP Tapi nggak bisa. nggak ada Tidak sinyal. ada sinyal sana. Jadi kalau kamu komunikasi dia harus pakai apa namanya itu? Satelit.
satelit. Kita punya itu namanya apa itu Starlink. Pakai Starlink kita bawa di atas mobil. Iya, Starbucks keliling. Bukan itu tuh. Ada yang khusus. Oh gitu. Wow. Jadi ya itu salah satu usaha. Ujung-ujungnya adalah efek jerak ya Pak ya. Iya. Rata-rata tahanannya itu di sana berapa lama? Ada yang seumur hidup dan hukuman mati di sana ada? Ada. Rata-rata hampir 70% itu hukuman seumur hidup dan hukuman mati ada di sana. Gimana suasana keagamaan di sana Pak? Di sana ada kegiatan rutin pembinaan dan ini salah satu program pembinaan. Dia ada di sana ada masjid, ada gereja. Itu di dalam lingkungan lapas. Oke. Nah itu ada pura. Nah itu semua ada lengkap semua itu. Dan itu selaku pembinaan terus kita lakukan. Setiap rutin itu banyak yang dia sudah menjadikan warga binaan yang betul-betul dia sudah insaf, ya kan? Insaf, dia kepingin ketemu keluarga dan dia dilakukan. Nah, itu kita jembatani, ada waktu-waktu tertentu yang bisa ketemu. Wah, keluarga boleh ke situ. Ada bisa itu. Tapi pengawasannya pasti jauh lebih ketat. Lebih ketat. Iya. Nah, itu. Saya kan pernah beberapa kali juga jenguk teman yang memang ada di lapas tapi bukan di sana. Di sini suasana itu emang beda ya Pak ya. Ya. Auranya gitu tuh apa saya karena baru kali ya. Pas masuk itu dia serem Pak, ngelihat orang ngeliatin kita aja duduk gitu Pak. Apalagi di sana ya. Tapi kok sekarang sudah semua lapas semuanya akan melakukan bahwa punya prinsip kita semuanya bahwa warga binaan itu orang baik semua. Saya selalu menyampaikan kepada pegawai saya, anggota kami seluruhnya, warga binaan itu baik semua. Karena perilakunya aja, pergaulannya, sehingga dia menjadikan hal seperti itu. Nah itu, kalau kita sudah pemikiran seperti itu, bahwa kita semua pegawai akan memperlakukan dia kemanusiaan. Nah itu salah satu bahwa pemasyarakatan itu waduh sangat mulia. Saya sampaikan sangat mulia karena dia membimbing, mengarahkan, ya kan, terus membantu dia pekerjaan dia, bagaimana dia itu akan menjadi orang baik. Nah ini salah satunya menurut kami, dan kami selalu menyampaikan kepada pegawai kami, anggota kami bahwa kita itu sangat mulia. Jadi pemasyarakatan itu sangat mulia. Dia membimbing, mengarahkan, mendidik, semua kegiatan dilayani, diarahkan semuanya. Dan itu suatu kegiatan yang sangat mulia bagi kami. Gitu. Orang yang sudah dibuang, yang dianggap sudah jadi sampah masyarakat, kemudian dirangkul, dimanusiakan, bahkan diberikan bekal untuk pekerjaan berikutnya. Mudah-mudahan jadi ya walaupun nggak 100%, sekian puluh persen pasti terbuka matanya, terbuka hatinya untuk kembali mengikuti aturan agama, aturan masyarakat, aturan hukum negara, kembali lagi, gitu ya Pak ya? Iya. Dan itu salah satu contoh kita seperti kemarin si Sotap Kemedi, si Mongol. Ya. Dan itu pernah di penjara juga. Mongol tuh ya? Pernah. Ya kan? Kita tampilkan di Cipinang bahwa dia pernah di dalam sini dan sekarang dia sukses. Oh jadi itu justru membuat memacu yang lain. Oh iya dia juga seperti aku. Iya. Oh. Nah, itu. Banyak artis-artis dan banyak juga semuanya itu dia memberikan motivasi kepada warga binaan. Sekarang dia sukses. Nah, yang baru kemarin tuh si Jul. Zivilia. Oh iya. Iya betul. Di lapang Banting. Betul. Itu. Iya. Walaupun dipakein. Dan di situ ada yang harunya, dia ketemu anaknya pada saat betul. dia main tas. Itu meskipun dikasih gelang. Iya, itu viral ada gelang. Oh coba. Iya. Tapi ya itu efeknya adalah bahwa semua yang anggota lapas, oh iya saya juga bisa kembali dengan keluarga dan juga diterima kembali oleh masyarakat. Itu salah satunya yang tujuan. Bikin mereka pede ya. Pede semua. Karena mereka itu rata-rata minder, bahkan ada tekanan mental dan lain-lain ya Pak ya? Ya bahkan ada juga dari pihak keluarga gak mau nerima. Tapi begitu dia sukses, berhasil, baru. Dan itu salah satu kita membina warga binaan tuh biar dia kembali bisa diterima di masyarakat. Jangan sampai nanti punya prinsip dia gak punya modal nanti. Ya kan? Gak ada kegiatan, gak punya modal.
dia akan melakukan kejahatan lagi, masuk Iya, lagi. kembali lagi. Makanya kita punya prinsip, kita berikan keahlian. Biar ahli, kita punya modal, kita sisihkan. Wajib kita tekan kepada warga binaan, wajib sisihkan di Bank BRI. Supaya apa? Nanti dia keluar dari situ, dia punya modal dan punya keahlian. Nah itu dikasihkan. Jadi dia bisa keluar tuh bawa mesin jahit, bawa tabungan, buat modal gitu ya, Iya, Pak. bisa. Bisa bawa domba, ya kan hasil Iya, dibawa ternaknya pulang. gitu. Wow. Ternyata nggak sesimpel yang kita bayangkan guys. Dan juga ya kalau biasanya berita yang hilir mudik itu yang hal-hal sisi lainnya, ternyata ada sisi yang luar biasa yang lebih mulia lagi. Iya. PR besar diemban oleh teman-teman kita ya. Iya. Tugas lapas. Iya, Pak Dirjen makasih banyak ya. Ini Sama-sama. ngobrol-ngobrol singkat. Tadi ngobrol sini aku bilang, ini semua harus tahu apa yang dilakukan oleh teman-teman kita yang dipercaya untuk mendampingi Iya. teman-teman kita yang ada di lapas sana ya. Iya. Bahkan tadi cerita Bayi juga berprestasi, lukisannya Lukisan. bagus, karyanya bagus, skillnya juga keren. UMKM-nya tuh luar biasa. Wow. Mau bikin apa aja, salah satu contoh yang di lapas perempuan Tangerang, bikin dompet. Top. Saya bilang ini harus mendapatkan lisensi atau apa namanya itu tanda hak paten. Iya. Dan itu luar biasa, semuanya banyak. Dan kita harus menghargai upaya ini dengan salah satunya memakai produk-produk yang dihasilkan oleh teman-teman di lapas. iya. Supaya mereka juga lebih percaya diri untuk menjalani kehidupan setelah keluar dari lapasnya nanti Lapas ya. lagi. Itu Oke, seperti apa namanya yang di Jogja, Mafia. Bakpia. Eh, Ada Bakpia Wiro. Itu sudah punya hak paten Bakpia 378. Emang itu? Karena yang bersangkutan dulu kena pasal 378 penipuan. Tapi dia buka. Ah, beneran itu Pak? Iya. Dia buka di sana. 378 itu dari pasalnya. Ya. Terus ada lagi namanya Melon PP 99. Itu warga Sukamiskin. Dia membuat apa namanya close house, bikin apa keperkebunan melon. Iya. Saya julukin bikin hak paten PP 99. Karena Yang warga binaan itu kena perubahan PP 99. saat itu kasus paling berat yang pernah Bapak tangani seperti apa? Teroris. Kalau sekarang nggak ada sih. Semua saya anggap warga binaan itu baik. Ah, hebat. Ini mindset Bapaknya. Ya, semuanya baik. Nggak ada yang kita susah. Yang penting dari hati bahwa kita selaku pemasyarakatan kita harus mewongkan, ya, memanusiakan warga binaan itu semua itu orang baik. Dan itu akan kembali ke diri kita. Kalau kita baik sama warga binaan semuanya, insya Allah kita akan baik dia kepada kita dan keluarga kita. Pak Dirjen Pemasyarakatan, Pak Irjen Masudi. Betul Iya. Pak. Makasih Opa ya. Sama-sama. Makasih Opa ya. Senang kenal dengan Bapak, senang ketemu dengan Bapak. Jadi hatur nuhun deh. Iya. Aduh. Tuh, kita bersyukur kalau kita masih bisa bebas. Kalau kita masih bebas, masa kita masih mau memenjarakan diri kita sendiri dengan hal-hal yang nggak perlu dipikirkan. Masa kita masih hanya tinggal di kamar terus. Berarti lu sudah memenjarakan diri sendiri. Sementara teman-teman yang lain yang sudah terpenjara merindukan kebebasan itu. Ya, jadi yuk berkarya, yang di dalam ingin berkarya, yang di luar harus bisa berkarya lebih luas lagi. Memanusiakan manusia itu yang paling penting. Jadi jangan pernah memandang sebelah mata teman-teman kita yang pernah berbuat salah. Karena salah itu adalah tempatnya di manusia. Salah itu manusiawi. Tapi dari kesalahan tersebut apakah mau berubah atau tidak? Itu tugasnya dari teman-teman dari yang membina untuk mendampingi mereka dari sisi agama dan sebagainya ya. Pak makasih Pak ya. Sama-sama. Luar biasa. Thank you guys. Bye-bye. Assalamualaikum. Baik.